Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullah wa salamu ala habibihi wa khalilihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati asyhadu an la ilaha illallah azza wa jalla fi kitabil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khalidin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang dan waktu, memberikan kepada kita kekuatan. Terlebih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas kebaikan kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang thalib ilmu. Dan ini satu hal yang di akhir-akhir ini terbilang aneh. Di saat ujian dan cobaan bagi kaum muslimin itu sangat gencar, maka kegiatan semacam ini merupakan kegiatan yang sangat dan super istimewa, ya. Dan ini terasa memang berat kalau semua itu tidak didasari karena Allah. Tapi kalau kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan menjadi ringan. Yang berat akan menjadi dan terasa ringan. Salat semoga selalu dan senantiasa pada junjungan kita, teladan kita, kedua hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in serta siapapun Islam dan senantiasa istiqamah dalam menapaki jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati arsyad dan rasulullah, kemarin kita telah baca Al-Baqarah sampai pada ayat ke-96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi an yu'ammar wallahu wasi'un bima ya'malun. Ini kemarin sudah kita bahas dan kita baca dan kita jelaskan lumayan panjang tentang mengenai ayat tersebut, dan di antara sifat sebagian daripada kaum Yahudi. Jadi kita masih membahas tentang orang-orang Yahudi di ayat-ayat berikutnya, dan ini masih belum habis, masih panjang pembahasan tentang Yahudi, masih panjang. Dan kita akan tahu nanti bagaimana sebenarnya orang-orang Yahudi itu, ya, bagaimana perlakuan mereka terhadap Rasulullah SAW, bagaimana perlakuan orang Yahudi ini terhadap kitab, ya, yang Allah Subhanahu wa taala, kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Pembangkangan macam apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika Allah Subhanahu wa taala utus nabinya, dan nabi terakhir itu bukan dari golongan orang Yahudi, bukan dari ras dan suku orang Yahudi, melainkan dari suku Quraisy. Ikhwati arsyad dan rasulullah. Nah, di ayat berikutnya, ayat yang ke-97, ya, kita akan membahas, ya, bagaimana sikap orang Yahudi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idznillah
musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Kemudian ayat ke-98, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Kita akan baca tafsiran bagaimana beliau rahimahullah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah menafsirkan ayat 97 dan 98 di sini. Pada ayat 97, ya'muru ta'ala rasulahu an yarudda 'ala al-yahud qawlahum law kana al-malaku alladhi ya'tika bil wahyi Mikail la amanna bik walakin lamma kana Jibril fa Jibril aduwwuna li'annahu yanzilu bil 'adab biqawlihi qul man kana aduwwan li Jibril falyamut ghaidan wa hanaqan fa inna Jibrila huwa alladhi yanzil bil Qur'an bi idni rabbih 'ala qalbi rasulih musaddiqan al-Qur'an yani al-Qur'an lima sabaqahu min al-kutubi wa huda yuhtada bihi wa bushra yubashshir bihi al-mu'minun as-salihun. Jadi kita akan mengetahui bagaimana sikap dan sifat orang Yahudi, ya, bagaimana sikap dan sifat orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, qul, di sini yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad. Qul, katakan wahai Muhammad. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad. Untuk siapa? Untuk orang-orang Yahudi, ya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini mengatakan apa? Bahwa Jibril ini adalah musuh mereka, ya. Jibril, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini musuh mereka, musuhnya orang Yahudi. Ya. Katakan Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril? Ya, Rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang Yahudi, siapa yang menjadi musuhnya Jibril? Maka ketahuilah bahwa dialah dia maksudnya Jibril ini yang telah menurunkan Al-Quran kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW, ke dalam hatimu, ala qalbika biiznillah, izin Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqa, yang mana Al-Quran ini membenarkan apa? Lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab terdahulu, ya. Wa huda wa busyra lil mu'minin, dan Al-Qur'an ini menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini ada beberapa pembahasan yang nanti akan kita bahas. Di antaranya pertama, sikap orang Yahudi terhadap malaikat Jibril dan anggapan mereka tentang malaikat Jibril. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi mengenai malaikat Jibril? Ya, pertama, malaikat Jibril, kata orang Yahudi, ya, kata orang Yahudi merupakan malaikat yang membawa apa? Bencana. Malaikat membawa bencana. Kemudian kedua, dia malaikat yang membawa kehancuran, ya. Dan ketiga, dia adalah merupakan malaikat yang membawa siksa. Nah, ini orang Yahudi. Kenapa bisa mensifati Jibril dengan sifat semacam itu? Karena hati mereka ini dengki. Jadi, dengki ini, sifat dengki, hasad, ini merusak tatanan dalam hati, merusak semuanya. Ya, yang tadi misalnya teman baik, ya, akan menjadi musuh karena kedengkian, ya, akan menjadi penyebab dari
berbagai macam dosa, dari dengki itu akan menghancurkan tali silaturahmi pertama, ya. Kemudian kedua, akan menjadi penyebab orang menggibah yang lain, padahal memutus tali silaturahmi itu kan diancam sama Rasulullah SAW, ya. Orang yang termasuk orang yang akan mendapatkan siksa, siapa mereka? Yang qati'ur rahim, ya. Mereka yang memutus tali silaturahmi. Ini kan bahaya banget. Karena al-hasad, yang namanya hasad, dengki, ya, hasad, dengki. Itu yakulul hasanat, dapat memakan kebaikan-kebaikan, artinya menghancurkan dan menghabiskan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, kama ta'kulun nar al-hatab. Sebagaimana anar, api yang memakan kayu bakar. Dengan pegang kayu bakar sing garing, jangan lebokke tunggu. Jangan lebokke tunggu, iki cepet kok. Napa mulai pring cepet banget. Blarak cepet. Oke. Nah, ini dengki juga semacam ini. Dengki ini bisa menghancurkan kebaikan-kebaikan yang sudah lama kita bangun. Ya. Misalnya sebelum subuh kita bangun, kemudian kita tahajud, kita tilawatul Quran, kemudian kita sholat sunnah fajar, kita lanjutkan dengan sholat fajar. Aktivitas yang semacam itu yang berat bagi orang yang tidak terbiasa. Tangi jam 2:30, tangi mentok paling lambat jam 3, berat betul. Nah, itu terbiasa kan ringan, tapi yang belum terbiasa apa? Kalau belum terbiasa bangun jam 3, jam setengah 3, kok tangi jam 3, besok mesti ngantuk. Karena apa? Hatinya belum belum terbiasa. Ya, bangun jam 3, kemudian dia sholat. Setelah sholat dia zikir. Ini kan di antara sifatnya orang-orang yang bertakwa begitu ya. Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Ya. Allah akan masukkan surga. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa. Di antara sifatnya apa? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beramal saleh, berbuat kebaikan. Kemudian sifat selanjutnya apa? Mereka sedikit tidurnya, ya, sedikit. Kan qalilan minal laili ma yahjaun. Kemudian sifat selanjutnya wabil asharihum yastaghfirun. Ya, di waktu-waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya ketika dia melakukan punya perasaan dan hati yang hasad ini, ya, mencela saudaranya, ya, dengan hasadnya dia. Kemudian saudaranya punya nikmat, saudaranya punya pemberian dan nikmat karunia dari Allah, dia nggak terima. Dagangan saudaranya laris, nggak terima. Maupun dia laris, kurang orang laris. Ya, kemudian berbuat apa yang harus dia lakukan supaya temennya nggak laris. Ya. Ini kan banyak kita dapati dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Dari kedengkian kemudian muncul ya, sihir, ya, ditumbalkan orang yang didengki tadi itu sampai mati. Itu kan ya. Dari sikap dan sifat dengki, kemudian teman dagangnya, saingan dagangnya disantet, ya. Rumah tempat temannya berdagang diguna-guna dan lain sebagainya. Ada yang syaratnya itu sampai membungkus pembalut wanita yang masih seger, dibungkus dengan tray, taruh di tempat dagang temannya, ya. Sehingga dari pengaruh itu dia kan dibantu oleh jin, ya. Dibantu oleh setan, ya. Tapi kita harus yakin kalau tanpa izin Allah, tidak seizin Allah, itu tidak akan bakal terjadi. Nanti akan kita pelajari di ayat selanjutnya.
di ayat 102 insyaallah. Ya. Kita akan pelajari bagaimana orang Yahudi ini mempelajari sihir. Kita akan baca insyaallah. Nah, ini dari sikap hasan. Jadi kebaikan yang sudah dia bangun sejak dia bangun tidur, ya, sampai dia melaksanakan dan melakukan sikap hasadnya dia, ini akan habis, terbang. Ya. Apa gunanya kebaikan itu tadi? Ya. Karena apa? Al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rasul itu telah ungkapkan, telah beritakan. Ya. Siapa sebenarnya orang muslim? Ya, kalau kita mengaku bahwa diri kita adalah muslim, orang yang telah telah menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita implementasikan, kita praktekkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di antara sabda Rasulullah yang banyak itu, Rasul kabarkan kepada kita bahwa ciri orang muslim adalah ya, ketika ia ya dapat menjaga dari perbuatan zalim terhadap saudara. Yang orang muslim lainnya itu selamat dari lisan dan juga tangannya. Orang mengumbar lisan. Karena lisan itu ya satu daging yang enggak ada tulang. Daging yang tak bertulang. Sekali dia nyabet hati, Pak, sembuhnya lama. Itu lisan, ya. Kemudian lisan itu juga antara sumber kebaikan dan juga sumber keburukan. Kapan menjadi sumber kebaikan? Tatkala si orang kita ini bisa menggunakan lisan kita ini dengan tuntunan Allah dan Rasul. Ini akan menjadi kebaikan semuanya. Kita memotivasi kawan kita memberikan nasihat dan saling memberikan nasihat. Ya. Kemudian kita gunakan lisan kita ini untuk iqamatul hujjah. Ya. Untuk melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara amanahnya? Amanah lisan itu di antaranya apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Berdakwah bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Ini pahala-pahala yang ngalir dari lisan kita. Ya. Belum lagi nanti banyak yang bisa kita dapatkan pahala itu dari lisan kita. Ya. Kita mengatakan kebenaran, ya. Ini nanti Allah akan berikan kepada kita apa? Ketenangan jiwa dan juga pahala. Bahkan Allah juga perintahkan, Rasulullah SAW juga perintahkan, ya. Supaya apa? Supaya lisan kita ini memang dijaga betul. Ya. Di awal saya telah bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Di antara sumber pahala lisan, ya, sumber pahala lisan itu apa? Qawlan sadida, mengatakan perkataan-perkataan yang benar. Bukan syadida. Beda antara sadida dan syadida. Yang satu pakai sin, yang satunya lagi pakai shin. Beda titik. Ini akan berbeda maknanya. Qaulan sadida itu perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang mengandung hikmah, ya, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini qaulan sadida, jujur dalam berkata. Ya. Kemudian qaulan syadida, perkataan yang keras. Ya. Keras itu belum tentu benar. Ya. Kerasnya perkataan kita belum tentu benar. Ya. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qaulan sadida. Dari qaulan sadida itu akan menurunkan satu efek, ya, yang sangat positif dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Allah akan perbaiki perilaku kita, aktivitas kita. Dan apa? Awalnya kita menjaga lisan. Ya. Awalnya kita menjaga
lisan. Kemudian belum lagi Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Ini dari apa? Dari lisan kita. Ya, dari lisan kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini lisan ini memang harus kita jaga. Ya. Jangan sampai lisan kita ini malah menjadi ladang dosa. Jangan sampai. Ya. Ikhwatul iman. Nah, dari sikap dengki, sifat dengki dalam hati orang-orang Yahudi, ya, terutama ulama-ulamanya, karena Allah Subhanahu Wa Taala utus Rasul ini bukan dari kalangan kaum Yahudi. Mereka nggak terima. Sampai mereka memusuhi Jibril. Kenapa Jibril dimusuhi? Ya, kenapa? Apa salahnya Jibril? Nek jenengan reka-reka mereka bayangin ya, nerawang ya, itu salah Jibril loh. Menyampaikan wahyu. Nah, menyampaikan wahyu ke siapa gitu? Menurut mereka Jibril salah. Ya. Harusnya itu nyampein wahyunya ke orang-orang Yahudi. Malah dimusuhi sama orang Yahudi. Gitu. Pembawa bencana, ya. Dan lain sebagainya dikatakan oleh orang Yahudi. Kalau iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah, padahal dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, ya, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Dialah Jibril yang telah menurunkan wahyu ini, menurunkan Al-Qur'an ini, ya, ke dalam hatimu wahai Muhammad. Yang Al-Qur'an itu, ya, musaddiqan lima baina yadayhi, ya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ada Taurat, Zabur, ada Injil, ya. Ini Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Di dalamnya ada huda. Nah, ini huda, kita bahas huda. Huda itu apa? Petunjuk, ya, petunjuk. Hidayah. Doa pertama yang harus kita ucapkan adalah apa? Meminta petunjuk. Bukan meminta kekayaan, bukan meminta keselamatan dulu, bukan. Tapi apa? Minta petunjuk. Ya. Ini sering saya ulang bahwa kita diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya doa pertama yang harus kita lantunkan adalah minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Minta keselamatan dari api neraka nanti. Ya, nanti. Minta kecukupan nanti. Setelah apa? Setelah kita mendapatkan petunjuk. Ya. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afwa wal afafa wal ghina. Ya. Bahkan minta kekayaan dan kecukupan itu nanti. Terakhir. Pertama apa? Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Wat tuqa, kemudian kedua, baru kita minta ketakwaan atas petunjuknya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Rasulullah SAW itu sudah menyatakan dan bersabda bahwa tatkala Allah Subhanahu Wa Taala cinta terhadap hambanya, innallaha idza ahabba 'abdan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala cinta terhadap hambanya, maka Allah akan istamal, akan memakai, ya, memakai. Artinya memakai apa? Artinya memakai di sini apa? Memakai di sini adalah mengarahkan hamba tersebut. Ya. Istamal, Allah akan memakai hamba tersebut. Artinya apa? Mengarahkan hamba tersebut agar supaya tidak terjerembab pada kubangan dosa. Ini mahal. Banyak orang yang kaya tapi nggak mendapatkan hidayah.
Banyak juga yang nggak kaya, orang miskin, nggak mendapatkan hidayah. Maka hidayah ini mahal, ya. Dan penduduk, ya, antara penduduk surga dan penduduk neraka ini lebih banyak penduduk neraka. Disebabkan karena apa? Ya, hidayah kita. Maka kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Allahumma inni as'aluka hidayah, ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk, wat-tuqa dan juga ketakwaan, ya Allah. Wal afaf dan juga mohon kesehatan. Ya. Kesehatan. Mohon keselamatan, keselamatan, ya. Dan juga mohon jauhkan dari sakit hati. Wal ghina, ya. Dan juga mohon kecukupan. Mohon dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita mohonkan kepada Allah. Kita tinggal minta apa tenjalo. Gratis, bahkan Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Ya. Allah yang perintahkan kita agar supaya apa? Ya, agar supaya kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa busyra lil mu'minin. Dan dalam Al-Qur'an ini banyak sekali busyra. Busyra itu kabar gembira bagi kaum mukminin. Banyak di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Di antara busyra Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bagi kaum muslimin untuk kebaikan dunia apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal saleh, ya, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dia merupakan orang mukmin. Yang beramal saleh itu orang mukmin, ya, bukan selain orang yang beriman, bukan, tapi memang benar-benar dia memiliki iman, orang mukmin. Wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan berikan busra di dunia berupa apa? Ini di dunia, ya, penghidupan yang baik, hayatan, penghidupan yang baik. Ini di dunia. Belum lagi nanti di akhirat, ya. Dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga, ya. Diiming-imingi dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Orang yang bertakwa itu nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dan juga mata air surga, kebun-kebun dan mata air dalam surga. Masya Allah, luar biasa. Ini merupakan busra, ya, busra. Dalam berdakwah itu kan, ya, kiat dalam berdakwah itu harus memenuhi at-tabsyir wal indzar. Tabsyir itu apa? Tabsyir ini memberikan busra, kabar gembira, dan indzar itu apa? Indzar ini memberikan peringatan. Ini dakwahnya Rasul, ya, dakwahnya Rasul. Itu diantaranya di dalam dakwahnya Rasul ada kandungan tabsyir sama indzar, memberikan kabar gembira dan juga peringatan. Bahkan di dalam Al-Quran juga di situ ada tabsyir, juga ada indzar, ada kabar gembira, ada peringatan. Siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yata'adda hududahu, melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala, melampaui batasan-batasan yang telah Allah bataskan, maka mereka akan dimasukkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada azab api neraka. Ini merupakan peringatan keras bagi siapa yang bermaksiat. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 98, ya. Man kana 'aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna Allaha 'aduwwun lil kafirin. Siapa yang menjadi aduwwan lillah, musuh yang memusuhi Allah, ya, dan juga malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan juga rasul-rasulnya,
wa Jibril wa Mikal. Nah, memusuhi Jibril dan juga memusuhi Mikail. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah menyatakan bahwa Allah adalah musuh mereka. Ya. Dan mereka dianggap kafir sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah keluar dari milah. Tidak lagi disebut orang yang beriman karena apa? Memusuhi satu di antara malaikat-malaikatnya. Ya. Bahkan orang Yahudi ini bukan cuma memusuhi malaikat Jibril saja, tapi orang-orang Yahudi juga memusuhi Rasul. Ya. Allah nyatakan dengan tegas, man kana aduwwan lillah, siapa yang menjadi musuhnya Allah, wa malaikatihi, dan juga memusuhi malaikat-malaikatnya Allah, wa rusulihi, dan juga rasulnya Allah, rasul-rasulnya Allah. Wa Jibril, disebutkan dengan tegas malaikat Jibril, wa Mikal, dan juga malaikat Mikal. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ya. Maka sampaikan kepada mereka wahai Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala memusuhi orang-orang kafir, menjadi musuh orang-orang kafir. Masya Allah. Ya. Ini berarti orang yang sudah menganggap Jibril sebagai musuhnya, menganggap Jibril salah alamat tadi, ya, menganggap Rasulullah itu kerasulannya enggak sah. Oh, berarti mereka orang kafir, ya, orang kafir. Ini kan bahaya banget. Jangan sampai di kita nanti ada orang yang memusuhi malaikat Mikail. Malaikat Mikail di antaranya tugasnya apa? Di antara tugasnya. Nah, malaikat yang jenengan paling apal kan malaikat Jibril sama malaikat Israel. Ya. Yang paling apal jenengan. Malaikat Israel tugasnya siap. Dalam di antara tugasnya malaikat Mikail menjaga neraka. Malik ini. Mikail nurunkan hujan. Hujan terus, ya kan? Ya, dicela hujannya loh. Jangan sampai kita mencela hujan. Ya, jangan mau tindak lagi hujanan hujan. Grimes ya, asik hujan. Asik hujan. Nah, nek dengan nganggep grimis udan menika berkah, masya Allah. Ya, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Allah nyatakan wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Allah turunkan dari langit itu air mubarakan yang membawa berkah. Artinya apa? Air hujan. Ya, air hujan. Loh, kan karena hujan terjadi banjir. Banjir itu penyebabnya siapa? Menungso. Saya kemarin dikabari yang banjir di Madura, di Kangean tepatnya. Nah, itu kan Kangean itu cuma pulau. Harusnya air hujan langsung milihnya laut, karena pulau, ya, langsung milih ke laut, habis. Lah itu kok bisa rumah-rumah terendam air? Ya, beliau cerita asli orang Kangean, rumah beliau alhamdulillah nggak terendam air karena posisinya di atas. Yang di bawah-bawahnya itu semua terendam air. Ini karena selokan-selokan itu sekarang di atasnya sudah didirikan bangunan dan selokannya buntet. Air itu yang harusnya ngalir ke kali, yang kali nanti langsung sungai itu langsung membuang airnya ke laut. Ini nggak bisa sampai ke sungai dan meluap sampai perumahan warga. Jadi terjadi banjir. Ya.
di sini karena salahnya manusia. Dan Allah sudah kabarkan ya, terjadinya kerusakan di atas bumi dan juga di atas laut itu karena apa? Babina kasabat aidin nas. Ya, karena ulah tangane menungso banjir saat iya gunungin mbok gunduli enggak ada resapan. Jakarta banjir terus iya mergone resapane dibunteti. Lho, ada yang sengaja, Pak. Ada yang sengaja bentuk kerjaan, ya. Itu selokane dibunteti. Ya, bentuk kerjaan. Ya, jenenge orang kerjaan itu. Nyilakani liyan terus. Ya. Nah, karena ulah tangan manusia. Gitu. Ya, maka nek ada yang masih mencela hujan, kemudian udan taklim rai. Nah, udan itu membawa berkah. Ya. Hujan itu membawa berkah. Suatu ketika saya baca cerita. Ini terjadi di Pondok Gontor, Ponorogo. Ketika itu hujan lebat, semua santri, semua ustadz nggak ada yang beraktivitas di kamar semua. Ustadz di kamar ustadz, santri di kamar santri. Kemudian pimpinan Gontor waktu itu, ya, lupa saya beliau siapa. Kemudian keluar memberikan pengumuman supaya semuanya baik ustadz dan juga santri kumpul semuanya. Kumpul, setelah kumpul terjang hujannya pokoknya harus ikut kumpul. Setelah kumpul disampaikan dan ditanya. Jadi hujan itu berkah. Intinya adalah hujan itu membawa berkah. Nah sekarang begini ya. Berkah kalian nek sinau itu boleh berkah apa boleh apa? Nah ketika hujan itu membawa berkah, berarti jangan hindari keberkahan. Jangan malah menyurutkan semangat berjuang ya. Oke sekarang semuanya beraktivitas. Hujan-hujan sing arep hujan-hujan. Yang aktivitasnya terdampak hujan tetap aktivitas. Ya. Yang belajar tetap belajar meskipun hujan. Begitu. Apa ini? Pas hujan, ketika datang waktu sholat berakhir. Yang ada jamak motor. Karena apa? Karena apa? Karena ada uzur di situ, ya, ada masalah. Ini Ustaz Farudai sudah sampai jamak motor, sudah lewat nih, sudah lewat. Dan karena ada masalah kesulitan, ya, nggak bisa datang ke masjid dan lain sebagainya. Karena yang masjid kebanjiran, terus kabeh karpet masjid teles misalnya. Ini kan juga masalah tersendiri. Kemudian kalau sholat di masjid nanti pakainya basah nggak nyaman, ya ini masalah. Jamak motor. Itu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan jadikan hujan ini sebagai alasan. Wes pokoknya hujan lambat. Aku kalau mau hujan, pada sami-sami hujanan. Tapi tekan ini ya terus terus sih. Terus alhamdulillah. Yo pokoknya dilakoni sih. Ya, mungkin nek kene nggih keblok yo ora apa-apa nggih untuk berkayu dan gitu nggih. Jangan malah kita nanti menyalahkan hujan dan juga kita bersuudzon dengan air hujan. Awakku nek udanan langsung masuk angin. Lah ini kan yang tergambar dalam benak kita. Coba kita yakin nek kena hujan ra masuk angin insyaallah sehat, teges, ya. Lah sudah ada imit tersendiri pokoknya nek kena udan masuk angin. Ini bukan salahnya udan, salah jenengan. Ya. Nek sudah yakin aku kena udan ini masuk angin, mantolan. Ya. Mantol pinten regane. Sing plastiknya 10.000 itu.
Nggih. Nek mantole kula gratis, Pak. Ratuku kula. Mantole Pak tak jiko. Nggih. Ikhwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di ayat ke 98 tadi ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan yukhbiru ta'ala anna man yu'adihi 'azza wa jalla wa yu'adi awliya, siapa yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan juga memusuhi walinya Allah Subhanahu wa taala ya. Walinya Allah minal malaikat war rusuli, walinya Allah dari kalangan malaikat, dari kalangan rasul, wa bil khasah terkhusus Jibril, malaikat Jibril, fa innahu kafirun, maka dia sudah kafir ya. Yang memusuhi walinya Allah ya, baik dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan rasul, ditegaskan oleh Allah wa bil khasah Jibril ya. Lebih khusus lagi memusuhi Jibril, maka dia sejatinya telah kafir. Lalu Jibril itu menyampaikan wahyu berdasarkan perintahnya Allah, berdasarkan perintahnya Allah, sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan, ya, manusia mulia, paling mulia di antara makhluknya Allah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu, maka dinyatakan dia yang memusuhi tersebut kafirun, merupakan orang kafir. Wallahu aduwwun lahu wa lisairil kafirin. Allah merupakan musuh bagi orang-orang kafir. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha walaqad anzalna ilaika, dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad ayatin bayyinat, ayat yang sangat jelas. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidaklah mengkufuri biha, yaitu ayat-ayat tersebut, artinya Al-Qur'an ya, illa melainkan mereka adalah orang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu wis pokoknya pelaku dosa, wis enggak tertarik dengan kebaikan, enggak tertarik dengan pahala, aktivitasnya dosa semua ya. Membangkang dari perintahnya Allah, larangannya Allah diterjang. Ini orang-orang fasik ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat fasik. Waktu iman yang dimuliakan Allah, al-fasiqun, orang-orang fasik adalah al-kharijuna amma yajibu an yakunu alaihi minal imani billahi wal islami lahu zahiran wa batinan. Mereka adalah orang yang keluar dari sifat apa? Dari yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus dilakukan oleh mereka ya, dan harus dimiliki oleh mereka. Dari apa? Beriman kepada Allah ya, berislam ya, secara zahir dan juga batin. Pokoknya orang fasik itu pokoknya enggak peduli dengan apa yang dia lakukan lagi ya, enggak peduli lagi. Mau ini halal, mau itu haram, terjang semuanya, enggak peduli. Muamalahnya bagaimana, apakah itu mengandung unsur riba ataupun enggak, terjangkau ya. Tidak ada perhitungan dan pertimbangan. Orang fasik ya. Pokoknya semuanya yang dilakukan itu berdasarkan hawa nafsu ya. Kalau seorang itu sudah mengikuti hawa nafsu ya, mengikuti hawa nafsu, menuhankan hawa nafsu, maka dia akan tersesat ya. Akan tersesat, jauh tersesat ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, menggambarkan dan
berfirman pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ayat ini juga meyakinkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang diturunkan dari hukum dan lain sebagainya itu semuanya firman-Nya Allah. Ditegaskan kepada Nabi, ya, menguatkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan nubuahnya Rasul, kenabiannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada orang yang menentang ayatnya Allah kecuali mereka orang-orang fasik. Dan sekarang ada pernyataan, ya, nek belajar Islam itu aja jeruk. Nah, efek dari kalau belajar agama itu jangan dalam-dalam, ya, pernyataan tersebut satu, apa? Allah bukan orang Arab. Ngawur. Ini apa yang salah, saudara? Kalau dia menyatakan Allah bukan orang Arab, yang salah gimana? Allah dianggap orang. Nah, itu dia. Menyamakan kedudukan Allah dengan makhluk. Orang Arab itu makhluk. Jangankan orang Arab, malaikat itu makhluk. Nah, ini dikatakan Allah bukan orang Arab. Itu kan efek dari nggak mau belajar agama. Ya, jenengan itu dikompori, nek sinau agama jajal-jajal, ya, oh jebul, kudu mendalam, karena belajar agama itu nanti buat keselamatan kita di akhirat, gitu loh, ya. Nanti nek menyatakan Allah bukan orang Arab, berarti kan ininya harus dibenahi, ada yang salah, ya. Mungkin konslet atau gimana, Pak? Nauzubillah. Menyamakan antara Rabb dengan makhluk, ya. Ini al-Khaliq, ya. Kalau orang Arab itu ciptaannya Allah, bahkan malaikat itu ciptaannya Allah, alam ini itu ciptaannya Allah, ya. Allah itu yang ciptakan. Doa monggo, kalau doa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa monggo. Tapi jangan sampai ada pernyataan Allah bukan orang Arab. Allah bukan orang, bukan makhluk. Allah itu Khaliq, ya. Cukup kita membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai, kita akan paham bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, terhindar dari makhluk. Ya, tidak sama dengan makhluk, beda. Ya. Khaliq. Allahu khaliqu kulli syai'in. Ini keyakinan kita, ya, yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau Tuhan itu dari makhluk, ya, makhluk itu mesti mati, ya. Makhluk itu nggak abadi. Ada loh yang makhluk ngaku-ngaku Tuhan. Ada, contohnya Fir'aun mati nggak, Pak? Mati. Bisa menghidupkan, mematikan? Oh, nggak bisa. Loh, Fir'aun aja loh kalah sama Nabi Isa. Fir'aun kalah sama Nabi Isa. Coba, Nabi Isa itu ada orang yang sakit, disentuh, sembuh. Lah Fir'aun nggak bisa sembuh atas izin Allah. Ya. Ada orang mati, itu diusap sama Nabi Isa, bisa bangun atas izin Allah. Lah Fir'aun nggak bisa. Ya, suruh menghidupkan gitu, katanya gimana? Ya wes gak dipateni, berarti dihidupkan, kan nggak normal, Pak. Nggak normal. Nah, ini beda. Jangan samakan kedudukan makhluk dengan Khaliq. Besar-besar. Bahkan itu merupakan perbuatan kufur. Maka kita ketika belajar Islam harus mendalam. Al-Quran kita baru hatamkan berapa kali. Nah, misalnya kita hatam 100 kali, oke, bagus, 100 kali. Paham Quran. Nah, langkah supaya kita paham dengan Al-Quran itu apa? Belajar tafsir, ngaji tafsir. Kayak sore hari ini kan. Ini merupakan langkah supaya kita kita paham terhadap ayat-ayat Allah SWT, paham terhadap hukum Islam. Nek nggak paham, nanti kan bahaya. Ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul
Rasulnya. Bukan kayak orang Yahudi punya ilmu nggak mau ngamalkan. Bukan kayak orang Nasrani beramal tanpa ilmu. Nah, kita harus punya ilmu dan harus mengamalkan ilmu. Karena orang alim itu belum bisa dikatakan alim. Ini kata para ulama. Seorang ulama mengatakan orang itu belum bisa, meskipun banyak ilmunya, dokter gelarnya, profesor, belum bisa dikatakan alim kalau belum mengamalkan ilmu. Fa idza 'amila bihi kana 'alim. Kalau dia sudah mengamalkan ilmunya, berarti dia bisa dianggap orang alim, orang yang ahli ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahli ilmu dan Allah Subhanahu wa taala terima amal kita, ilmu kita, menuntun kita kepada kebenaran. Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Hidayah, banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.